Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntazun, kembali lagi di kuliah Ramadan Mamuntaza atau Kurma. Di episode kali ini kita masih bersama dengan Mbak Askia dan kelas 11 IPS. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang relate lagi. Ya, dalam Ramadan ini dengan kehidupan remaja, khususnya remaja Mamuntaza. Nah, hari ini ada pertanyaan apa nih, Mas Askia? Nah, saya tuh sering banget, Pak. Enggak, jangan banget. Saya sering dapet cerita dari teman-teman. Nah, itu tuh ngerasa ketika ngobrol sama orang tua itu udah nggak ada frekuensi yang sama gitu loh. Akhirnya ketika kita pengen ke kanan tapi orang tua pengen ke kiri, kita tuh akhirnya malas debat. Cuman di dalam hati tuh kayak ngerasa aku sebenarnya aku nggak pengen kayak gini loh. Tetap ada rasa-rasa ingin menjawab dan menjelaskan gitu. Nah, itu menurut Pak Ari kami tuh harus gimana gitu, Pak? Oke, ini mungkin pertanyaan yang memang banyak dirasakan oleh remaja seusia Mbak Askia, dan Bapak Ibu guru pun, bahkan orang tua kita pun juga dulu di usia segitu pasti juga pernah ngerasain hal yang sama. Memang sering ada beda pendapat antara anak dan orang tua, ya, antara siswa dan guru, anak dan orang tua, karena memang dunia udah berbeda, Mbak Askia. Ya makanya di salah satu parenting di Islam itu kan diajarkan kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Pernah dengar itu ya? Pernah. Mendidik anaknya itu kata-katanya siapa sih? Ali bin Abi Abi Thalib. Benar. Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat agar kita mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya anak-anak, bukan sesuai dengan zamannya orang tua. Karena memang dunianya sudah berbeda. Cuma kan susahnya itu karena orang tua sudah hidup lebih awal. Iya. Sudah merasakan banyak hal lebih awal yang mungkin anak-anak belum merasakan. Nah, dan banyak sudut pandang orang tua itu yang baru kita pahami ketika kita jadi orang tua. Ya, banyak sudut pandang tidak kita pahami ketika kita masih jadi anak. Nah, ini sebetulnya momen yang luar biasa, bukti kebaktian anak kepada orang tua. Makanya Islam itu kan sangat menjunjung tinggi anak berbakti pada orang tua, ya. Sangat menjunjung tinggi. Bahkan dalam ayat Al-Quran di beberapa kali kesempatan diingatkan agar anak itu harus berbakti kepada orang tua. Di surah Luqman pun juga diceritakan secara langsung bagaimana adab seorang anak kepada orang tua. Ya. Jangankan untuk melawan, berkata ah saja kita nggak boleh berkata ah saja. Nah, terus kondisinya gimana terus Pak kalau misalnya seperti itu? Bener kan ya? Iya, benar gitu. Kondisinya gimana? Sedangkan kita ini mau menjunjung tinggi etika adab kita ke orang tua, tapi di satu sisi kita struggling nih. Iya. Ya, bener kan ya, kan gitu yang dulu dirasakan. Takutnya kalau nggak dijelaskan malah tidak ada komunikasi gitu. Jadi kayak dilema gitu loh, Pak. Betul. Serba salah gitu loh jadi ini kita kan. Kita mau ngomong nanti salah paham, ya kayak gitu. Setelah ada beberapa hal yang bisa dilakukan, Mbak Askia. Yang pertama, ketika kita, ini berdasarkan pengalaman Bapak sendiri ya. Bapak ngerasain sendiri ketika kita coba untuk menyampaikan atau menjelaskan tuh susah untuk bisa nyambung memang. Nah, tapi sebetulnya ada shortcut di sana. Kita bisa minta tolong orang lain. Misal, Mbak Askia mau meyakinkan orang tua di rumah tentang satu hal, tentang pilihan jurusan perkuliahan. Ketika Mbak Askia ngomong langsung ke orang tua, pasti jadi debat nih. Bener ya? Misalkan Mbak Askia maunya ke jurusan apa? Ke jurusan MIPA, tapi orang tua maunya ke jurusan bisnis saja gitu, misalkan gitu ya. Nah, debat nih akhirnya nih. Nah, daripada Mbak Askia ngomong langsung ke orang tua, bisa ngomong ke madrasah. Ya, bisa ngomong ke guru BK atau ngomong ke wali kelas. Bisa nggak Bu, minta tolong dibantu dijelaskan ke orang tua gitu. Ya, itu bisa memperingan. Jadi kita minta tolong orang lain yang kira-kira sepadan dengan orang tua kita. Oh iya. Bener kan? Oh iya. Kita bisa minta tolong orang lain kira-kira sepadan dengan orang tua kita untuk membantu jadi mulutnya kita gitu. Ya, supaya kita jangan sampai kita mendebat orang tua kita, karena ujung-ujungnya itu sepengalaman Bapak ya Mas ya. Susah, kita nggak bakal bisa menang dunia akhirat nih orang tua. Ya? Benar, kalau kita mendebat beliau berdua itu susah kita nih. Mau ini susah, mau menangnya susah. Maka kita bisa cari siapa kira-kira sosok yang sepadan. Kita coba jelaskan dan minta tolong. Bisa nggak minta tolong jelaskan ke orang tua? Itu tips yang saya menemukan fungsi sekolah yang baru ini. Jadi ada fungsi sekolah ya? Iya. Penyambung hati siswa ke orang tua. Itu wah heartwarming banget loh, Pak. Bener. Bisa dilakukan, dan sebetulnya itu shortcut yang luar biasa kalau misalkan siswa-siswi itu paham fungsinya. Dan pasti kami akan membantu dengan
rasional yang tepat ya. Kalau Bener. misalkan nggak rasional, misalkan tadi Mbak Skia kepengen jurusan MIPA tapi nggak punya kemampuan di sana, ya jelas kami juga akan memberikan nasihat yang serupa juga. Tapi kalau misalnya memang ada potensi ke sana, kenapa enggak, ayo kita obrolkan dengan orang tua gitu. Ya jadi bisa dipakai kayak gitu supaya kita tidak sampai nauzubillah sampai berdebat apalagi melawan orang tua. Ya bisa kita pakai cara-cara demikian. Ya karena itu tadi, sebenar-benarnya kita atau sewajar-wajarnya atau semasuk akalnya pemikiran kita itu belum tentu make sense di mata orang tua. Bener. Sebagaimana pemikiran orang tua yang kadang juga tidak make sense dalam pemikiran kita. Jadi sama saja karena memang pribadinya berbeda, Mas ya. Ya, pribadinya berbeda. Maka kadang kalau Bapak sampaikan, kadang biasanya di beberapa kali kesempatan tidak berkata-kata, itu juga salah satu opsi kita untuk menjawab orang tua. Kata-kata terbaik kadang tidak usah berkata-kata. Ya sudah, kita terima saja. Cuma bukan tidak berkata-kata, bukan ngambek loh ya, bukan yang oh ya wes ngono aku tak meneng ya, bukan yang kayak gitu. Cuma kita nggih gitu ya udah, ya ibu gitu. Itu udah cukup menjawab banyak hal sudah. Ya, karena kita tidak tahu kehidupan macam apa yang sudah dilewati oleh orang tua kita sehingga bisa memiliki pemikiran seperti itu. Siapa tahu kita belum melewatinya kan gitu kan. Ya, kita banyak hal yang kita selisih usia kita dan orang tua kita kan cukup jauh kan, banyak hal yang kita belum lewat. Nah, itu adalah momen fasilitas kita untuk bisa berbakti ke orang tua tuh. Nah, banyak dari kita tuh mungkin lupa gitu loh Pak, kalau ternyata diam itu juga jadi opsi, jadi pilihan kita gitu. Iya, benar. Kalau ternyata itu bukan tindakan yang menunjukkan keterpaksaan di diri kita gitu loh, malah jadinya berbakti. Iya. Nah, sisi itu yang kita lupa tuh Pak. Iya, betul. Kadang kita merasa harus menjawab. Kayak ini perlu dilurusin kayak gitu loh, gemes banget gitu kan. Kadang tidak semua hal harus diluruskan kadang. Iya. Benar. Malah padahal mungkin nih orang tua ngelihat kita ngejawab malah yang gemes orang tua gitu ya. Ya, di beberapa kesempatan mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalau Bapak sekarang sudah jadi orang tua ya, di beberapa kali kesempatan memang kadang kita butuh didengarkan aja sudah cukup sudah. Oh, ya. Paham. Cuma memang ada butuh juga yang memang ada komunikasi dua sisi ya. Nah, itu yang memang ya seni komunikasi orang tua anak lah ya. Kita sebagai anak harus mengedepankan adab dan juga akhlak kita ke orang tua bagaimana, dan orang tua juga tentunya juga ada upaya melalui parenting dan lain-lain. Kami kan juga berupaya untuk bisa memberikan komunikasi yang terbaik juga ke anak-anak seperti itu. Ya, semoga nanti komunikasi kita dan orang tua menjadi lebih baik. Amin. Seperti itu. Dan yang perlu dipahami adalah niat awalnya orang tua untuk mengarahkan kita tuh niat awalnya baik. Cuma memang perspektifnya yang berbeda. Ya, perspektifnya berbeda. Karena perspektifnya berbeda, kita harus mengedepankan adab kita, akhlak kita kepada orang tua. Birrul walidain itu harus kita kedepankan supaya kita jatuhnya tidak berdosa nantinya. Saya jadi kepikiran Pak, mungkin belum ada titik temunya tuh karena ada salah satu pihak yang emosinya masih belum gitu tuh. Kayak maksudnya komunikasi tuh nggak terjalin karena salah satunya emosinya di sini, satunya di sini. Jadinya nggak bisa enak. Benar. Terus dan kadang kan orang tua sama anak apalagi di usia-usia SMA itu jarang ketemu ya Pak mungkin. Kita sering main, kita sering kegiatan di luar, sekolah pun sampai sore gitu loh Pak. Nah, ketika udah di rumah, orang tua capek-capeknya kerja, kita capek-capeknya sekolah gitu loh. Sama capeknya. Kalau ada masalah terus adu nasib. Iya, akhirnya kayak gitu kan. Jadinya emosinya pada di atas semua, ini nggak bisa ngobrol gitu. Iya. Jadi solusinya nambah libur. Jangan pulang sore. Tapi kan Sabtu sudah kosong kalian. Iya sih. Ya makanya Sabtu tuh dikosongkan kan salah satu niatnya supaya bisa jadi momen bersama keluarga ya. Memang biasanya Sabtu juga malah dipakai momen main. Main sih. Ya makanya kalau misalkan lagi mau ngobrolin hal-hal penting memang butuh mencari waktu yang tepat juga. Misalkan tadi Mbak Skia mau bicara tentang studi lanjut, pilihan studi lanjut. Nah, jangan di saat pulang kerja atau pulang sekolah bahasnya. Coba dicari, oh ini momen-momennya tepat apa enggak, habis sholat atau mungkin habis subuhan di hari Ahad misalkan yang agak tenang misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin di momen-momen yang Mbak Skia tahu sendiri kapan momen-momen yang tepat gitu untuk membahasnya. Kalau itu memang pembahasan yang cukup butuh konsentrasi. Ya, kalau misalnya memang dibahas baru pulang kerja langsung dibahas gitu, mungkin wah, bisa seru sekali pembicaraan nanti.
Iya. Perang dunia 4. Perang dunia keempat Iya. nanti karena memang sama-sama itu tadi kata Mbak Askia tadi sama-sama masih capek yang dibawa dari pekerjaan, capek yang dibawa dari sekolah, akhirnya komunikasi nggak bisa nyambung seperti itu. Ya, terlepas dari semua itu tetap kita mengedepankan kita sebagai anak mengedepankan akhlak kita, mengedepankan adab kita dan ada hal-hal yang kadang tidak perlu kita jawab itu tadi. Ya, tidak perlu kita jawab, tapi kita cuma butuh waktu saja untuk membuktikan. Jadi itu pembahasan kita di Kurma episode kali ini, kuliah Ramadan wa Mumtazah. Kita membahas tentang komunikasi antara orang tua dan anak dan juga nanti ada kaitannya dengan birrul walidain juga. Semoga cukup memberikan pencerahan untuk teman-teman yang menonton. Ketemu lagi di kuliah Ramadan wa Mumtazah episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.